Datang di channel Ne7. Hai sobat, gimana kabarnya? Sebagai salah satu ikan hias yang banyak digemari karena harganya yang murah dan mudah ditemukan, ikan cupang pun menjadi keunikan tersendiri. Hal tersebut tentu menjadikannya sebagai daya tarik bagi para pencinta ikan hias. Namun, kebanyakan orang hanya mengenal keunikan ikan cupang dari sifatnya yang aktif serta ekornya yang sangat cantik saja. Padahal, masih banyak keunikan dari ikan cupang yang lainnya. Penasaran apa saja keunikan dari ikan cupang? Berikut 7 fakta unik ikan cupang yang jarang diketahui dan kita rangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum masuk di video, ada tombol subscribe atau berlangganan. Jika kalian suka dengan konten-konten Ne7, kalian bisa menekan tombol itu dan untuk berlangganan video atau konten-konten Ne7 ini secara gratis. Oke, next. 1. Berasal dari Asia Tenggara. Ikan cupang atau juga disebut sebagai ikan aduan Siam atau Siamese Pike-face adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara dan umumnya merupakan hewan peliharaan, seperti dikutip di Life Science. Ikan cupang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, dan tempat asal mereka di lembah Mekong, Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan sebagian wilayah di Cina. Ikan cupang liar dapat ditemukan di habitat aslinya di kolam dangkal, persawahan, dan aliran air yang berada di suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Seperti dilansir It's a Fake Thing, cupang termasuk ke dalam kelompok khusus yang dikenal sebagai ikan labirin yang dapat bertahan hidup di air yang sangat sedikit dengan menghirup oksigen dari permukaan air. Di Thailand misalnya, mereka menyebut ikan cupang plakat, yang berarti ikan petarung. Cupang jantan dikenal sebagai petarung yang sangat agresif, membuka tutup insangnya dan menggigit sirip jantan lainnya. Bahkan sebelum tahun 1800-an, anak-anak di Malaysia sudah tertarik dengan cupang. Mereka mengumpulkan lebih dari 50 ikan cupang sekaligus dari sawah dan mengadakan pertarungan. 2. Sirip yang rusak akan kembali seperti semula. Tidak jarang ikan cupang yang diadu sering mengalami kerusakan pada bagian siripnya. Namun kamu tidak usah khawatir, karena sirip yang rusak akan kembali seperti semula. Sirip yang rusak biasanya akan kembali sekitar 3 sampai dengan 4 minggu tergantung kondisi keparahannya. Jika tidak terlalu parah, maka akan cepat kembali seperti semula. Sedangkan jika rusaknya lumayan parah, maka bisa lebih dari 4 minggu untuk mendapatkan kembali sirip seperti semula. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin sirip cupang kembali seperti semula, yaitu ganti air di wadahnya setiap hari merupakan faktor terpenting untuk menjaga kesehatan ikan cupang. Karena itu, jaga air tetap bersih setiap hari untuk mempercepat pertumbuhan siripnya. Perlu juga diberikan makanan bergizi untuk ikan cupang, mulai jentik nyamuk, kutu air, hingga cacing sutra. Namun, jentik nyamuk dianggap paling bagus karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi untuk bisa mengembalikan sel-sel ikan yang rusak. 3. Bisa menghirup udara seperti manusia. Ikan cupang memiliki reputasi bertahan hidup di lingkungan yang keras di mana sebagian besar ikan akan mati. Ini karena mereka ada Anabantidae. Mereka telah mengembangkan kemampuan untuk menghirup udara dari atas air ketika air itu sendiri sudah tercemar dan juga rendah oksigen. Dilengkapi dengan organ labirin, maka ikan hias yang satu ini mampu menghirup oksigen dari permukaan air. Bentuk dari labirin itu memanjang dari lempeng insang serta terdiri dari banyak lipatan tulang. Pada saat cupang menenggak udara, maka udara akan masuk ke pembuluh darah serta melewati lipatan tulang. Proses tersebut memungkinkan oksigen diserap ke dalam darah dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada paru-paru manusia. Berkat adanya organ labirin, maka cupang pun bisa bertahan hidup di perairan yang mempunyai kandungan oksigen rendah. Contohnya kolam yang tergenang, sawah, sampai perairan yang tercemar. Sayangnya, hal ini juga membuat orang berpikir bahwa melihara cupang di dalam mangkuk dan tangki kecil itu tidak apa-apa. Tentu dia akan bertahan untuk sementara, tetapi volume air yang kecil akan mencemari dengan sangat cepat. Dan tidak lama kemudian ikan akan merasakan efek negatif dari kondisi air yang kemudian itu menjadi buruk. Hal itulah yang menyebabkan busuk, irip, dan penyakit lainnya, serta peningkatan stres yang dapat mempersingkat hidupnya. Walaupun punya kemampuan bisa menghirup udara seperti manusia, yang perlu diperhatikan juga adalah kualitas kebersihan air. 4. Ikan cupang kehilangan warna atau memudar. Ada sejumlah alasan ikan cupang bisa kehilangan warnanya. Oleh karena itu, mengetahui berbagai penyebab perubahan warna seringkali dapat menghasilkan solusi yang tepat. Salah satu alasan paling umum ikan cupang mulai kehilangan warnanya adalah karena stres.
Demikian menurut Betakar Fish Guide, ikan cupang tidak sekuat yang kita pikirkan atau dipikirkan oleh beberapa orang. Mereka tetap membutuhkan ruang dengan air yang paling sedikit 5 galon yang bersih dan hangat 24 sampai dengan 27 derajat Celcius untuk bisa hidup bahagia. Warna memudar adalah gejala dari salah satu lebih dari kondisi kesehatan dari ikan. Seorang pemelihara ikan cupang perlu memperhatikan berbagai penyakit jika cupang berubah menjadi pucat dan siripnya kehilangan warna. Semua jenis masalah warna itu serius. Selain itu, mereka perlu diberi makan secara teratur serta airnya dibersihkan secara teratur, dan terakhir beri makan makanan karnivora. Jika kamu tidak melakukan hal itu, tubuh cupangmu akan menjadi stres dan warnanya cenderung memudar. Saat cupang milikmu mulai memasuki usia senja, kemungkinan besar warna juga akan memudar. Umumnya, cupang akan hidup maksimal 5 tahun. Jadi, jika cupangmu mulai mendekati usia 5 tahun, dia mungkin mulai kehilangan sebagian warnanya. Selain menjadi tua atau stres, perubahan warna juga bisa disebabkan oleh penyakit. Sebagian besar perubahan warna itu akan menjadi putih, namun dapat bervariasi tergantung pada penyakitnya. Terkadang, cupang mungkin kehilangan warnanya setelah terluka. Misalnya, jika mereka menderita pembusukan sirip, ketika siripnya tumbuh kembali, warnanya mungkin lebih terang atau lebih gelap. 5. Tergolong ke dalam hewan yang agresif. Tak cuma cantik, salah satu yang menarik dari ikan ini adalah sifatnya yang agresif dan suka bertarung untuk mempertahankan wilayahnya. Sifat agresif ikan cupang bahkan sudah dikenal sejak berabad lalu. Ikan air tawar satu ini sepertinya adalah petarung seumur hidup. Hal ini pula secara khusus membuat banyak orang di masa lalu membiarkan cupang. Dilansir Betafish edisi 6 Mei 2017, ikan cupang diadu sudah sejak lama ratusan tahun lalu, hingga Raja Siam mengenakan pajak khusus untuk pertarungan ikan cupang. Adu ikan cupang pun mulai dilakukan, khususnya ikan cupang jantan, yang menjadi sebab kenapa terjadi pertarungan karena dalam proses menjaga wilayahnya. Ketika ada seekor ikan cupang jantan memasuki wilayah lain yang ada ikan cupang jantannya, keduanya akan segera menunjukkan agresifnya. Perkelahian mungkin tak berlangsung sengit, mengingat ruang akuariumnya yang sempit. Perkelahian dimulai saat ikan cupang mulai mengembangkan sirip dan mengeluarkan insang agar tampak 2 kali lebih besar. Hal ini bertujuan untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti lawan. Jika ini tidak berhasil, mereka akan saling menggigit sampai salah satu dari ikan cupang mundur. Oleh sebab itu, jangan pernah menyatukan 2 ikan cupang jantan dalam satu wadah tanpa sekat yang memisahkan keduanya. Ikan cupang juga berjuang mendapatkan makanan. Mereka bisa makan sebanyak apapun yang diberikan di penangkaran. Namun di alam liar, mereka harus menemukan dan atau memburu makanan sendiri untuk bertahan hidup. Dalam skenario tersebut, ketika 2 ikan cupang jantan berkumpul, tidak ada melintas kelompok. Mereka berusaha sekeras mungkin mencukupinya. Selain menjaga wilayah dan makanan, ikan cupang jantan juga akan bertarung saat melindungi sarang yang berbentuk buih atau gelembung dan telurnya. 6. Bisa berumur panjang. Tidak sedikit dari kamu mungkin merasa penasaran dan bertanya berapa lama ikan cupang bisa hidup. Dilansir dari berbagai sumber, pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai berapa lama ikan cupang hidup. Terkait berapa lama ikan cupang hidup, jawabannya tidak bisa dipastikan dan sangat tergantung. Ikan cupang di alam liar tidak akan hidup lebih lama dibandingkan ikan cupang berada di penangkaran. Ikan cupang yang hidup di alam liar akan hidup selama kurang lebih 2 tahun di lingkungan alaminya, atau begitulah konsensus umum. Tidak dapat disangkal bahwa ikan cupang yang hidup di alam liar memang menjalani kehidupan yang lebih bebas, tapi hal ini dipertaruhkan dengan usia hidup mereka yang jauh lebih singkat. Ikan cupang yang hidup di alam liar menjalani kehidupan yang jauh lebih stres daripada ikan cupang yang ada di akuarium. Mereka harus mencari makan setiap hari, terkadang tanpa makan dalam sehari ataupun lebih. Ikan cupang di alam liar juga harus melawan ikan cupang dan petarung siam lainnya yang mereka temui, dan mereka juga akan selalu bertarung untuk mencari pasangan. Bisa diasumsikan bahwa umur cupang di alam liar jauh lebih pendek daripada cupang yang di penangkaran atau di akuarium. Perlu diketahui, ikan cupang yang hidup di penangkaran atau di akuarium diketahui mampu hidup antara 3 sampai dengan 5 tahun. Namun rata-rata mereka akan hidup sekitar 3 tahun. Semuanya ini dikhususkan untuk ikan cupang jantan. Untuk ikan cupang betina ini jauh lebih cepat. Biasanya umurnya kurang lebih cuma hanya 6 bulan. Kamu harus ingat, dalam banyak hal kasus ikan cupang dibesarkan oleh pemiliknya di lingkungan yang sangat merugikan kesehatan mereka, sehingga itu berpengaruh pada usianya. Jadi kesimpulannya, jika ingin cupang kamu ingin berumur panjang, perhatikan selalu kesehatannya yang ditentukan dari kualitas airnya. 7. Telur ikan dirawat oleh ikan cupang jantan. Saat waktunya berkembang biak, cupang jantan membuat sarang gelembung di permukaan air.
Ketika betina melepaskan telurnya, bejantan melepaskan spermanya dan pembuahan terjadi secara eksternal. Jantan kemudian mengumpulkan telur yang telah dibuahi dan akan memudahkan ke dalam sarang yang sudah dibuat sendiri sebelumnya. Tapi itu baru awal dari pekerjaan bejantan. Dia kemudian akan menjaga sarang dan memperbaikinya sesuai kebutuhan. Dia mengambil telur yang tenggelam dari sarang dan melindungi semua telur dari predator sampai menetas. Dia bahkan akan mengusir betina karena dia cenderung memakan telur setelah mepijahan untuk mengisi energinya. Setelah menyimpan pada sarang, cupang jantan pun akan merawat telur tersebut dengan baik sampai dengan menetas. Benih menetas setelah 20 hingga 36 jam kemudian dan anak-anak cupang itu akan tetap di sarang selama beberapa hari. Di bawah perlindungan cupang jantan, anak-anak cupang hidup dari kantung kuning telur selama beberapa hari sebelum siap menjelajah dunia.